Budaya, salam kebajikan rahayu. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Franciscus Rinaldi, NIM 2023 120018. Di sini saya akan mempresentasikan materi teori ekonomi mikro tentang keseimbangan pasar. Langsung saja. Keseimbangan pasar. A. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika sistem ekonomi pasar mencapai keseimbangan yang mana jumlah produk dan harga yang ditawarkan seimbang. Keseimbangan pasar merupakan keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. Ketika keseimbangan pasar tercapai, seluruh harga produk cenderung menjadi stabil, disebut keseimbangan harga. Yang kedua, B. Proses terbentuknya keseimbangan pasar. 1. Produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Kegiatan ekonomi meliputi produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga komponen kegiatan ekonomi tersebut harus saling berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan ekonomi yang baik. Jadi, tugas produsen adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kedua, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Jika harga sesuai dengan permintaan pasar, berarti keseimbangan pasar telah tercapai. Oleh karena itu, harga produk biasanya disesuaikan dengan stok yang tersedia. Contoh, ketika terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Jika masker kekurangan pasokan, maka harga produk akan naik. Sebaliknya, jika jumlah masker lebih banyak dari permintaan, kemungkinan besar harga produk akan perlahan turun. Yang ketiga, menyediakan stok barang sesuai penawaran pembeli. Salah satu pendorong terjadinya keseimbangan pasar adalah adanya keseimbangan antara pasokan barang yang tersedia dan kebutuhan pembeli. Yang keempat, terdapat pengendalian harga. Terkadang sistem ekonomi pasar membuat harga pasar kacau akibat keseimbangan paling sulit dicapai. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan pasar adalah tingkat rendahnya biaya reproduksi, tingkat rendahnya biaya produksi, prediksi masa depan produsen atau konsumen, dan pengetahuan produsen akan selera konsumen. C. Fungsi keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses fungsi ini didasarkan pada hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka permintaannya turun dan sebaliknya. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara jumlah barang dan harga yang ditawarkan kepada penjual. Hal ini sesuai asumsi ceteris paribus atau pengaruh faktor yang lain dianggap tetap, seperti kenaikan harga yang menyebabkan penurunan permintaan barang. Jadi, dari materi tersebut terdapat contoh kasus. Yang pertama, dalam kehidupan masyarakat adalah penjualan minyak goreng di pasar. Sebagai kebutuhan pokok, permintaan akan produk ini sangat tinggi. Namun karena kelangkaan bahan baku, produsen tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat. Akibatnya harga pasar pun meningkat. Keseimbangan pasar akan terjadi ketika pasokan minyak goreng di pasar memenuhi permintaan masyarakat dengan harga yang wajar. Contoh kasus yang kedua, dalam industri peternakan telur. Jika harga telur tinggi, para peternak akan cenderung meningkatkan produksinya karena mereka dapat mendapatkan keuntungan lebih besar. Sebaliknya, jika harga telur rendah, konsumen akan lebih cenderung untuk membeli lebih banyak. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah telur yang ditawarkan oleh peternak sama dengan jumlah telur yang diminati oleh konsumen. Jika penawaran lebih besar dari permintaan, harga mungkin turun untuk menarik lebih banyak pembeli. Sedangkan jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, harga mungkin naik. Keseimbangan ini mencerminkan dinamika interaksi antara
penawaran dan permintaan dalam industri peternakan telur. Contoh kasus yang ketiga, pertimbangan sebuah daerah di mana panen beras melimpah. Petani akan menawarkan lebih banyak beras ke pasar karena kelebihan stok. Sebagai respon, konsumen mungkin melihat penurunan harga beras atau mungkin membeli lebih banyak beras karena ketersediaan yang berlebihan. Keseimbangan pasar beras tercapai saat jumlah beras yang ditawarkan oleh petani setara dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Penetapan harga pasar yang mencerminkan kondisi penawaran dan permintaan di wilayah tersebut. Jadi itu saja presentasi yang dapat saya bawakan hari ini. Sekian dan terima kasih. See you.